Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai berbagai macam metode karakterisasi dari nanopartikel teman-teman. Cuma saya nggak bahas semuanya, saya ambil beberapa saja yang bisa mewakili dari karakterisasinya masing-masing gitu. Ini adalah overview dari diskusi atau bahasan kita kali ini. Yang pertama itu mengenai parameter karakterisasi nanopartikel ya. Apa saja metodenya atau apa saja tujuannya teman-teman. Terus kemudian ada karakterisasi optis, itu biasanya menggunakan atau secara spektroskopi ya teman-teman ya di sini ya. Kemudian ada karakterisasi kristal ya, biasanya menggunakan X-ray di situ. Kemudian ada karakterisasi ukuran, bentuk, dan juga distribusi. Itu nanti biasanya kita menggunakan mikroskop elektron ya di sini ya. Tadi di sini menggunakan X-ray ya biasanya. Kalau di sini nanti menggunakan elektron mikroskop ya, IM ya deh. Biasanya kalau nggak SEM, TEM gitu teman-teman. Kemudian ada karakterisasi porositas, itu menggunakan adsorpsi desorpsi ya, nitrogen ya. Kemudian ada muatan permukaan, muatan permukaan, sorry, itu biasanya kita hitung zeta potensialnya berapa. Dan yang terakhir adalah karakterisasi komposisi unsur dari nanopartikel yang sudah kita sintesis gitu. Itu bisa macam-macam, bisa menggunakan EDX ya paling gampang ya. Atau juga MS juga boleh gitu. Nah, pertama-tama kita bahas dulu apa saja parameter karakterisasi dari nanopartikel. Nah, beberapa parameter penting teman-teman ya. Ini nggak semua tapi yang penting dalam karakterisasi nanopartikel itu yang pertama adalah identitas teman-teman. Identitas itu untuk menentukan dia itu nanopartikel apa, misalnya apakah dia nanopartikel emas, apakah dia nanopartikel perak gitu, apakah dia nanopartikel ZNO ya, atau dan juga dia mengandung nanopartikel apa ya maksudnya. Nanopartikel apa? Ini mohon maaf teman-teman ya kalau tulisannya kurang bagus ya. Kemudian unsurnya apa aja tuh dalam nanopartikel tersebut ya. Unsurnya apa saja. Nah, untuk parameter karakterisasi kita bisa gunakan XRD ya yang pertama, kemudian ada XPS atau XPS, XPS ya bener ya tulisannya ya. Dan juga ada MS ya teman-teman untuk mengetahui apakah dia nanopartikel apa, kemudian unsurnya apa aja tuh dalam nanopartikel tersebut. Nah, kemudian ada ukuran ya, ukuran, bentuk, dan juga distribusi ya. Ukuran bentuk dulu deh. Nah, untuk ukuran bentuk itu kita bisa gunakan mikroskop elektron ya. Itu ada dua biasanya. Kalau nggak TEM itu SEM ya teman-teman ya. Tadi yang ini buat identitas ya, XRD dan juga MS. Kemudian untuk yang mikroskop elektron kita bisa gunakan untuk mengetahui ukuran dan bentuk dari nanopartikel. Nanti kita bahas satu-satu nih, kelebihan kekurangannya dan kemudian hasilnya seperti apa gitu untuk SEM dan juga TEM. Kemudian ada distribusi teman-teman. Distribusi ini untuk tahu apakah nanopartikel yang kita hasilkan itu ukurannya seragam atau tidak gitu. Apakah dia ukurannya beda-beda, apakah dia seragam atau dia tidak seragam tapi punya atau seragam tapi ada dua ukuran yang sama gitu atau yang berbeda gitu ya atau disebut juga bimodal atau monomodal gitu seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah porositas. Nah, porositas ini untuk mengetahui berapa kalau misalnya kita butuh eh, pori dari nanopartikelnya untuk mengetahui ukuran porinya yang pertama ya porositas itu untuk mengetahui ukuran porinya berapa ya. Kemudian ada luas permukaan dan juga yang terakhir itu adalah eh, volume pori teman-teman ya. Volume dari porinya. Biasanya untuk nanopartikel yang diukur porositasnya itu biasanya digunakan sebagai drug delivery teman-teman atau penghantar obat nanti ya atau pengemban obat gitu. Ini adalah contoh beberapa parameter parameter yang digunakan terutama untuk nanopartikel yang powder teman-teman atau yang bubuk ya di situ ya.
Nah, pertama-tama dari karakterisasi optis. Nah, paling gampang dalam menentukan suatu nanopartikel sudah terbentuk atau belum ya, terutama adalah apabila dia dalam medium pendispersinya adalah cairan ya, karena dia berbentuk koloid, itu kita bisa gunakan spektrofotometer UV vis, teman-teman ya. Nah, ini paling sederhana nih. Nah, karena dengan adanya UV vis ini, kita bisa mengetahui apakah sudah terbentuk adanya SPR. SPR itu kepanjangan atau bukan kepanjangan sih, singkatan dari Surface Plasmon Resonance. Jadi ketika nanopartikel terbentuk, nanti akan adanya SPR atau terjadi resonansi antara energinya biasanya di panjang gelombang visible, teman-teman ya. Energi visible terhadap si nanopartikel tersebut gitu, ada resonansi. Nah, adanya SPR ini juga dapat menentukan secara semi kuantitatif ukuran dari nanopartikel tersebut. Biasanya kalau nanopartikelnya itu besar, maka absorbansi yang dihasilkan itu ke arah absorbansinya akan terbentuk dan dia ada di panjang gelombang yang lebih besar, teman-teman. Biasanya sekitar 500-600 gitu. Tapi kalau nanopartikel lebih kecil, maka dia akan berada di panjang gelombang yang lebih rendah, biasanya sekitar 400 sampai 500 gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari SPR menggunakan UV vis ya, dari AGNPS atau nanopartikel perak, di mana dia terbentuk SPR dan atau absorbansi itu di sekitar 450, teman-teman ya. Gitu. Jadi ketika nanopartikel mulai terbentuk, nanti dia bisa berkutub ya antara muatan positif dengan negatif. Nah, pengkutuban ini bisa terjadi resonansi dengan panjang gelombang atau energi cahaya yang ditembakkan oleh si spektrofotometer UV vis gitu. Akibatnya nanti ada absorbansi di situ. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita bisa mengetahui atau kita bisa menggunakan FTIR ya atau infrared. Biasanya ini digunakan pada nanopartikel yang menggunakan sintesis jenis biologi atau green synthesis. Nanti kita bisa mengetahui gugus fungsi apa saja yang dapat digunakan atau yang digunakan untuk mereduksi dan berperan sebagai agen penstabil atau capping agent di situ ya. Ini adalah contoh spektrum FTIR dari agen PS yang dia dimediasi atau menggunakan pipercupeba ya, pipercupeba ekstrak bijinya sebagai agen preduktor atau agen stabil, teman-teman gitu. Nanti bisa ketahuan tuh kira-kira dia ada gugus apa saja yang digunakan untuk mereduksi. Di sini udah jelas nih yang paling gede kan OH, teman-teman ya. Tuh, OH paling besar ya. Macam-macam nanti ada CO gitu. Ada apa namanya? CC juga bisa CC yang berselang-seling juga kelihatan nanti gitu ya. Nah, selanjutnya selain tadi karakterisasi optis dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dan juga FTIR, kita juga bisa menggunakan XRD atau masuknya ini karakterisasi kristal ya. Nah, di XRD ini kita bisa mengetahui yang pertama dia itu jenis nanopartikel apa ya dari puncak-puncaknya nanti disamakan dengan data difraksi ya, biasanya di JCPDS. Kemudian kita juga bisa menentukan kristalinitasnya, apakah dia bagus ya kristalitasnya atau dia malah mengarah ke amorf gitu. Kemudian kita bisa menentukan jenis kisinya atau faset dan juga ukuran kristalit, teman-teman di situ ya. Ini adalah contoh puncak-puncak difraksi dari agen PS lagi nih ya. Jadi agen PS punya puncak-puncak difraksi di 2 theta 38, kemudian ada di 44, 64 dan juga 77 tuh ya untuk 2 tetanya. Ini sesuai dari agen PS atau SRD dari nanopartikel dari perak ya dengan referensi nomor 01087079 gitu. Nah, selanjutnya selain menggunakan XRD untuk karakteristik kristal, kita juga dapat menggunakan XPS ya. XPS yang dapat melihat adanya interaksi kovalen pada senyawanya dan juga komposit dari nanopartikel di situ. Nah, ini adalah contoh hasil spektrum XPS dari SNO2 ya, nanopartikel SNO2 di situ, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah
karakterisasi ukuran, bentuk, dan juga distribusi. Nah, untuk mengetahui ukuran dan bentuk dulu nih teman-teman, kita bisa menggunakan dua instrumen ini, yaitu instrumen SEM dan TEM. SEM itu adalah Scanning Electron Microscope, kalau TEM Transmission Electron Microscope. Nah, kalau misalnya TEM, dia itu sampelnya ada di sini nih, ya. Jadi yang yang kelihatan adalah elektron yang diteruskan teman-teman ya di sini ya, yang ke bawah nih. Detektornya kan di bawah ya. Sedangkan kalau misalnya SEM, dia detektornya itu ada di samping-samping sini gitu. Jadi beda tujuannya. Kalau misalnya TEM itu lebih ke arah ukuran teman-teman, ukuran dari nanopartikelnya. Nah, kalau misalnya SEM, dia itu lebih ke arah morfologinya, morfologi dari nanopartikel. Walaupun nanti ada tambahan lagi ya, bisa menggunakan AFM gitu untuk mengetahui morfologinya dan juga bentuk dari permukaannya gitu. Jadi gitu ya, kalau misalnya TEM itu dia yang dibaca adalah yang diteruskan elektronnya, kalau misalnya SEM itu adalah yang di scattering biasanya, yang dipendarkan gitu si elektronnya pada si nanopartikel kita gitu. Nah, ini adalah contoh hasil gambar dari SEM dan juga TEM dari agen PS ya. Di sini kelihatan kalau misalnya SEM itu lebih ke arah morfologinya, apakah dia terjadi penggumpalan tuh di situ ya, aglomerasi atau tidak, atau misalnya rata kelihatan gitu si agen PS-nya atau nanopartikel perak. Nah, kalau misalnya TEM itu lebih ke arah ukurannya, di situ lebih jelas ya, ukurannya berapa, apakah dia masuk ke dalam kategori nanopartikel. Kan kalau misalnya nanopartikel kan berarti kan dia ukurannya dari 1 sampai 100 nanometer teman-teman ya untuk ukurannya ya. Di sini jelas bahwa ukurannya itu sekitar di bawah 100 nih ya, di sini ya. Di bawah 200 juga, di bawah 200 bahkan di bawah 100 ya, sekitar 50 ke bawah nih berarti ukurannya nih. Ini kan penggarisnya 50 teman-teman ya gitu. Sedangkan si ukuran nanopartikel itu lebih kecil daripada penggaris ini gitu. Berarti dia ukurannya di bawah 50 nanometer. Berarti masuk ke dalam kategori nanopartikel, teman-teman. Nah, selain tadi SEM untuk mengetahui morfologinya, kita juga dapat menggunakan AFM untuk mengetahui apakah permukaannya itu rata atau tidak tuh nanopartikelnya. AFM ini singkatan dari Atomic Force Microscopy, teman-teman. Di sini kelihatan bahwa ketika apalagi kalau kita buat nanopartikel itu berlapis-lapis ya, nanti bisa kelihatan apakah lapisannya sudah terbentuk atau belum. Di sini contohnya adalah hasil pengukuran AFM ya. Nikel yang terdeposisi agen PS. Jadi kelihatan tuh bahwa nanti nikelnya atau agen PS-nya sudah ada di permukaan atau belum gitu. Ya. Nah, untuk mengetahui distribusi itu kita bisa gunakan metode Dynamic Light Scattering atau DLS, teman-teman. Karena ketika nanopartikel itu terbentuk, nanopartikel terbentuk, itu nanopartikel kan biasanya atau bukan biasa sih, dia itu dalam sistem koloid, teman-teman ya. Sistem koloid, kalau itu kalau teman-teman lupa itu antara larutan dan juga suspensi ya. Nah, sistem koloid ini dia punya suatu ciri khas, yaitu dia punya gerak Brown namanya ya. Gerak Brown atau gerak zigzag ya. Jadi ketika dia ditembakkan oleh cahaya, maka cahaya itu akan dipendarkan, nggak diserap tapi maksudnya dipendarkan cahayanya. Jadi bisa ketahuan ukuran atau distribusi dari nanopartikel tersebut gitu. Karena dia bergerak atau disebut juga gerak Brown atau gerak zigzag di situ. Di sini contoh dari hasil pengukuran DLS dari polistiren ya, yang berukuran berarti masuk ke kategori nanopartikel nih, karena dia berada di antara 50 sampai 100 nih paling banyak distribusinya tuh ya dari si polistiren itu gitu. Nah, kemudian ada karakterisasi porositas. Nah, karakterisasi porositas ini untuk mengetahui yang pertama itu tadi ada luas permukaan ya. Tadi sudah dibahas juga di awal, luas permukaan. Kemudian ada ukuran pori ya, teman-teman ya. Ukuran pori
dan juga terakhir adalah volume pori biasanya. Oh, ada tambahan. Nanti kita juga bisa tahu isotermnya di situ. Ya, isotermnya jenis 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, biasanya dalam perhitungannya untuk porositas ini kita bisa menggunakan absorpsi desorpsi nitrogen ya. Nanti perhitungannya kita bisa menggunakan metode BET. Nama susah nih. Browner, Emmet, Teller ya, dan juga BJH, Barrett, Joyner, Halenda ya. Nah, jadi kalau misalnya dia adalah, kalau kita mau tahu ukuran luas permukaannya ya, kita bisa menggunakan metode BET teman-teman nih ya. Kalau metode BET ini kan dia ketika dia ditambahkan nitrogen ya, nanti diabsorpsi si nitrogennya, kemudian dilepas nih. Tapi pelepasannya itu hanya dia saat ada di permukaan saja ya, belum mengisi porinya. Itu untuk mengetahui ukuran atau luas permukaannya dengan metode BET. Jadi BET ini saya tambahin untuk mengetahui luas permukaan. Dengan permukaan dari nanopartikel nanti ditambahkan nitrogen ya. Kemudian nitrogennya itu nanti akan ada di permukaan nanopartikel tuh. Nah, nanti kita bisa hitung tuh luas areanya berdasarkan metode BET. Nah, kalau misalnya luas nitrogennya itu memenuhi dari si porinya di sini, kita bisa mengetahui ukuran porinya dengan metode BJH ya, atau Barrett, Joyner, Halenda ya di situ ya. Pore size. Jadi kalau metode BET untuk mengetahui luas permukaan, kalau metode BJH untuk mengetahui ukuran dari pori, teman-teman, seperti itu. Dan juga terakhir kita juga bisa tahu isoterm dan juga ukuran pori. Ini contohnya ukuran pori dan juga isoterm dari polivinil alkohol dengan komposit ZNO, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah untuk mengetahui muatan permukaan dari nanopartikel. Kita bisa tahu dengan mengetahui nilai potensial zeta-nya. Nah, biasanya nanopartikel yang baik, teman-teman, atau tidak beraglomerasi ya. Aglomerasi. Dia itu nilainya itu potensial zeta-nya itu kurang dari 0 ya teman-teman. Karena kalau nilainya 0 berarti kemungkinan dia bisa beraglomerasi atau berkumpul. Nanti akibatnya dia nggak ukuran nanopartikel lagi tuh ya. Ini adalah contoh dari pengukuran zeta potensial dari nanopartikel emas teman-teman. Zeta potensial dari AONPS di situ. Nah, dan yang terakhir adalah karakterisasi untuk komposisi unsurnya. Nah, biasanya kita bisa gunakan EDX ya di situ. EDX ini biasanya penggunaannya bersamaan dengan SEM ya. Di sini contohnya dari SEM bersama dengan EDX dari TiO2 dan juga TiO2 ketosan, teman-teman. Nanti ketahuan tuh ketika kita tembakkan di beberapa titik atau kita ambil di satu titik misalnya. Di situ ada atom Ti berarti kan. Kemudian atom O dan juga atom C berarti di situ ya. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih.